Penerapan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD terhadap ubin keramik asal Tiongkok menuai pro kontra. Di satu sisi produsen keramik ingin kebijakan BMAD ini untuk segera diterapkan. Namun di sisi lain pengenaan tarif BMAD dikhawatirkan dapat menyusahkan konsumen, mengundang trade diversion hingga retaliasi perdagangan dengan Tiongkok. Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI merekomendasikan bea masuk anti-dumping pada ubin keramik impor dari Tiongkok dengan pengenaan tarif maksimal hampir 200%. Pada Maret 2023, KADI memulai penyelidikan anti-dumping berdasarkan permohonan Asosiasi Aneka Industri Keramik atau ASAKI. Diajukan pada 2018, permohonan ini mewakili 3 perusahaan dengan total pangsa pasar di dalam negeri sebesar 26%. Pada Juli 2024, KADI menerbitkan rekomendasi pengenaan BMAD selama 5 tahun dan besaran tarif antara 100% sampai 199,88%. Kemudian Menteri Perdagangan menyampaikan surat permintaan pertimbangan atas rekomendasi tersebut kepada Menteri Perindustrian. Kita mengajukan kembali untuk anti-dumping, Mbak. Trade remedies berupa anti-dumping. Nah, anti-dumping ini kita dimulai 15 Maret 2023. Telah dimasukkan oleh industri kepada KADI, kemudian dilanjutkan dengan ada penerbitan laporan dari KADI. Nah, ini dan Mei, kemudian Juli, di akhir Juli itu bulan Juli itu keluar laporan akhir yang merekomendasikan mengusulkan gitu ya untuk pengenaan BMAD-nya selama 5 tahun. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia atau ASAKI, Edi Suyanto mengatakan, kebijakan ini sangat dinantikan oleh para produsen keramik yang sudah gerah dengan serangan produk keramik dan granit asal Tiongkok. Menurut ASAKI, penerapan BMAD dapat membuat produsen kembali memulihkan kapasitas produksi keramik nasional. Dari yang selama ini hanya 63% dari total kapasitas terpasang sebanyak 625 juta meter kubik per tahun. Hal ini dapat menampik kekhawatiran kurangnya pasokan ubin keramik di pasar domestik. Penerapan BMAD juga dapat menyelamatkan 150.000 karyawan di industri keramik. Sebelum ini tercatat ada 7 perusahaan keramik yang memilih menghentikan produksi mereka akibat merugi. Menurutnya, kebijakan BMAD tidak bakal mengganggu pasokan untuk perumahan subsidi karena menggunakan keramik biasa atau yang biasa disebut red body dengan ukuran 30 cm dan 40 cm. Penerapan BMAD hanya ditujukan bagi produk menengah ke atas atau yang biasa disebut homogeneous style atau granit berukuran 60 cm. Jadi saya rasa BMAD ini sudah tidak usah kita ragukan. Ini memang kami butuh urgenitasnya harus segera kita implementasikan. Jadi daripada terlalu banyak pro dan kontra, makanya usulan saya yang keberatan yang tidak setuju dengan kemajuan industri dalam negeri, yang tidak mendukung kedaulatan industri nasional, para importir silakan, mereka punya jalurnya kok. Silakan diajukan keberatan dan keberatan ke WTO. Kami siap menghadapinya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS menekankan pentingnya kajian mendalam dan transparansi oleh pemerintah dan stakeholder. Kebijakan ini harus bisa memberikan manfaat optimal bagi produsen dan konsumen serta menghindari dampak negatif seperti meningkatnya impor ilegal dan retaliasi perdagangan. Ini kalaupun terbukti dumping, itu dumpingnya berapa besar dibandingkan dengan harga yang dijual di retail di China. Itu harus ditemukan dulu formulanya. Karena kalau kemudian langsung pasang tarif tertinggi, misalnya hampir 200%, tentunya ini akan berbahaya juga nih bagi inflasi properti yang ada di Indonesia. Nah, ini harus ada penyelidikan lebih lanjut. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa membuktikan, kemudian digugat oleh China di WTO, itu implikasinya Indonesia seringkali kalah di persidangan internasional. BMAD juga dikhawatirkan dapat menghasilkan trade diversion dan impor akan tetap meningkat dari negara-negara yang tidak dikenakan BMAD seperti India dan Vietnam. Desi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.